Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara sekalian, pada kali ini mari kita jelaskan mengenai usul fikih. Kenapa dibahas? Karena ada keterkaitan dengan fikih. Istilah usul fikih mengacu pada definisi fikih. Terdiri dari dua suku kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Nah, kata usul itu adalah bentuk jama dari kata aslun. Nah, aslun adalah sesuatu yang menjadi pijakan dari sesuatu yang lain. Namanya juga aslun. Jadi pijakan, pondasi, asal atau pokok. Sementara fikih, sebagaimana telah kita bahas di awal, bahwa fikih adalah mengerti atau memahami atau faham. Jadi usul fikih adalah pijakan dalam memahami fikih. Pijakan dalam memahami hukum. Itulah usul fikih. Menurut para ahli, antara lain misalnya Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Hasyiah Al-Bannan, bahwa usul fikih adalah dalailul fikhi al-ismaliyah. Dalailul fikhi al-ismaliyah adalah dalil-dalil fikih yang bersifat ismali. Sekali lagi bahwa usul fikih menurut Tajuddin As-Subki adalah dalailul fikhi al-ismaliyah. Dalil-dalil fikih yang bersifat ismali. Sebab yang bersifat tafsili adalah dalil fikih. Nah, kalau usul fikih, ya dalil ismalinya. Sementara Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami, al-usuliyu al-arifu biadillatil fikhi al-ismaliyah wa turuku istifadatiha wa mustafidiha. Al-usuliyul al-usuliyu al-arifu bi adillatil fikhi al-ismaliyah wa turuku istifadatiha wa mustafidiha. Al-usuliyu adalah seorang usuli atau ahli usul fikih, adalah al-arif adalah seorang yang arif, orang yang tahu biadillatil fikhi al-ismaliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat ismali, wa turuku istifadatiha, serta metode pemanfaatannya, wa mustafidiha, dan orang yang memanfaatkannya. Jadi saudara sekalian, dalam kitab Jam'ul Jawami, jadi usul fikih itu apa? Sama seperti pada kitab Hasyiatul Banan, dalil-dalil fikih yang bersifat ijmali beserta metode bagaimana menggunakannya, memanfaatkannya, serta siapa orang yang berhak menggunakannya. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan usul fikih sebagai al-ilmu bil qawaidi wal buhusil lati yatawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasib min adillatiha tafsiriyah. Jadi usul fikih menurut Abdul Wahab Khalaf adalah kaidah-kaidah, pembahasan-pembahasan, kajian-kajian yang memediasi atau yang menyampaikan kepada istifadatil ahkam syar'iyyah, mengambil faidah dari hukum-hukum syara yang bersifat amali, atau untuk mendapatkan hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali, yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Jadi usul fikih ya ilmunya, ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pembahasan yang bisa menyampaikan pada bagaimana mendapatkan hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Jadi dari definisi Abdul Wahab Khalaf ini kita pahami bahwa usul fikih itu adalah media atau alat bagi fikih. Kaidah-kaidah atau kajian-kajian untuk memperoleh hukum-hukum syara yang bersifat amali dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Nah, sekarang apa objek kajian usul fikih?
Nah, objek dan ruang lingkup kajian usul fikih itu adalah hukum-hukum kulli yang bersifat umum. Jadi kalau tadi dalam fikih itu objek kajiannya adalah hukum juz'i dan dalil-dalil tafsili, sementara usul fikih adalah kajiannya adalah hukum-hukum yang bersifat kulli. Usul fikih juga fokus membahas tentang dalil-dalil ijmali yang bersifat global. Misal tentang am, khos, mutlak, muqayyad, qiyas, ijma, dan lain sebagainya. Hukum maupun dalil secara global ini selanjutnya digunakan untuk analisa diktum-diktum dalam hukum Islam atau dalam fikih Islam. Jadi saudara sekalian, kita bisa membedakan antara fikih dengan usul fikih. Jadi kalau fikih, hukum-hukum juz'i, dan dalil-dalil tafsili, sementara kalau usul fikih adalah hukum-hukum kulli, kemudian membahas tentang dalil-dalil yang bersifat ijmali atau yang bersifat global. Dan usul fikih adalah media atau alat yang digunakan untuk menganalisis diktum-diktum untuk menentukan hukum-hukum dalam ilmu syariah atau dalam syariat atau dalam fikih. Nah, itulah saudara sekalian mengenai usul fikih. Semoga bermanfaat dan bisa membedakan antara fikih dengan usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.